mindset nomor satu adalah tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Itu nomor satu. Lalu, sebagai anak jalanan, bertarung 1 lawan 1 saya bisa menang, tapi bertarung melawan 6 orang, dikeroyok karena dendam, saya nggak mungkin menang. Yang ada saya bersimbah darah, saya masuk rumah sakit, nenek saya dari Sumatera datang untuk menjemput saya di Surabaya. So far, suara saya masih jelas, Bu? Tes suara dulu. Oke, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Saya pikir waktu di rumah sakit bersimbah darah, saya pikir ketika membuka mata, saya pikir saya sudah berjumpa dengan Yang Maha Kuasa atau berjumpa dengan ayah saya. Karena saya lihat bayangan yang putih yang begitu indah. Tapi bukan, ternyata itu nenek saya. Nenek saya rambutnya putih, dan seperti dikisahkan dalam buku Ting itu nama panggilan saya, ada diterbitkan baru-baru ini, kisah perjalanan hidup saya diterbitkan oleh seorang guru di sekolahan. Saya mendukung beliau untuk bisa menghasilkan satu buku. Dia meminta izin untuk mengisahkan kisah kehidupan saya dalam buku Ting, judulnya ya. Ting itu nama panggilan kecil saya. Saya pikir panggilan suara Ting itu membangunkan saya pikir saya bisa berjumpa dengan almarhum ayah. Ternyata bukan, itu adalah nenek saya. Dari Sumatera dia datang, membawa saya untuk ke kota Jakarta. Jadi saya dijemput di Surabaya, saya dibawa ke Jakarta untuk menemui ibu saya yang kena gangguan kejiwaan. Dan saat saya menemui ibu saya memang kondisinya berat sekali, secara mental dia hancur, keluarga rebutan warisan dia disiksa, dan sehingga ia terkapar jatuh sakit, dan keluarga daripada ibu merawat dia, membawa dia ke rumah sakit. Saya terdampar sendirian di Surabaya. Itu bukan pilihan, tetapi kehilangan ayah yang sudah dimakamkan, namun berusaha mencintai ibu yang kena gangguan kejiwaan, itu sebuah pilihan. Tetap bangga dengan orang tua kita apapun kondisinya, tetap berbakti pada orang tua. Dan saya melihat ibu saya tak mengenali orang lagi, dan bahkan makanan yang dibawa oleh almarhum nenek saya dicakar, kemudian dia berusaha makan dengan buas gitu, membuat saya begitu pedih hati ini, tapi saya berusaha mengasihi dan menyayanginya. Sampailah tibanya kami dibawa pulang kembali ke Sumatera, karena dokter menyatakan bahwa ibu saya hanya bisa pulih kalau kondisi lingkungan keluarga dia mendukung. Jadi singkat cerita dibawa ke Sumatera, ibu saya menjalani perawatan di rumah bersama keluarga yang mencintai dia, dan pelan-pelan ibu saya recovery. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, alhamdulillah ibu saya sampai hari ini sudah pulih 90%, walaupun tidak bisa pulih total, tapi 90% itu sebuah anugerah yang indah. Jadi buat Anda yang punya ibu yang sehat, bersyukurlah. Di Lampung, saya tidak bisa kembali seperti anak-anak normal sekolah. Sisi entrepreneurship saya muncul, saya pagi sekolah, siang saya hidup di jalanan, malam saya jualan kembali koran dan juga majalah. Oke, ini kayaknya commute ya. Ada commute, jadi saya ulang. Jadi sisi entrepreneurship saya pada saat di Lampung bangkit, karena saya pernah hidup di jalanan, saya tidak bergantung pada keluarga di sana. Saya coba malam hari jualan koran, jualan majalah di pasar. Dan pasar itu membangun sisi entrepreneur. Saya melakukan penjualan, dan ya di pasar itu karena saya suka membela para pedagang di pasar itu, akhirnya di pasar itu ada jualan Bobo, Hai, majalah-majalah itu ada Tapak Sakti, ada Tiger Wong. Karena saya sering membela pedagang kecil menghadapi preman, bahkan saya juga dijuluki sebagai salah satu preman di pasar itu, tapi saya membela mereka yang lemah, akhirnya julukan Tommy menjadi Tommy Wong, ya, asosiasinya adalah dari Tiger Wong itu. Nah, berbekal dengan segala kesuksesan di penjualan, saya akhirnya memutuskan untuk datang ke ibu kota berjuang, karena ibu kota adalah sejuta impian. Tapi apa mau kata, di ibu kota bukanlah seindah yang kita impikan. Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, itulah kenyataan.
Saya datang ke ibu kota, setelah tamat SMA, saya mencoba melamar ke berbagai tempat yang ada penolakan. Sampai akhirnya saya berakhir sebagai seorang salesman yang bukan salesman, lebih parah, adalah pembagi brosur di salah satu mall. Dan itu tidak memberikan penghasilan apa-apa, sampai akhirnya supaya bisa bertahan hidup, saya menjadi kuli panggul bagi ibu saya untuk menjual pakaian bayi. Dan itu menghantarkan saya untuk ke pusat pembelanjaan. Ponsel waktu itu belum banyak, tapi di TC Roximas itu seperti Mangga 2 banyak sekali toko-toko bayi, jadi jualan produk bayi. Sampai satu saat saya ingat bagaimana ibu saya dibentak karena hari itu adik saya tidak bisa bayar SPP. Ibu saya menagih terlalu pagi ke toko yang tempat dia antar barang. Rasanya kalau kita dihina, kita tidak apa-apa, tapi kalau ibu kita dihina, kita merasa kesedihan yang begitu mendalam. Dan saya berusaha membuang muka saya dari depan ibu, supaya dia nggak melihat air mata saya yang tumpah. Tapi di saat itu pula saya melihat ada toko handphone yang ada di sana, ramai sekali, dan penjualnya itu kewalahan dengan 2 pegawainya, maka saya mencoba mendekati toko itu. Yang ada adalah saya diusir oleh pemilik toko. Dia bilang, mau ngapain kamu? Jangan-jangan kamu mau maling di sini. Saya dari tadi udah perhatiin, kamu matanya kayak mata maling, katanya. Liatin sini terus. Rasanya, lagi-lagi ini bukan pilihan kita. Dihina orang, kita dalam kondisi susah, itu menjadi sebuah kekuatan. Tapi kalau lihat ibu kita dihina orang, waktu itu ibu saya berusaha menagih terlalu pagi, jadi pamali ya buat orang yang dagang itu, kalau belum dagang dia sudah ditagih itu dia pamali, jadi ibu saya disetrap. Nah, saya merasa itu adalah sebuah pilihan saya untuk berusaha membantu ibu saya ya. Saya sedih sekali saya tidak bisa bantu ibu saya, jadi saya menawarkan diri saya kepada si pemilik toko. Saya bilang, Pak, berbelas kasihlah pada saya. Anda bisa lihat di sana ada ibu saya sedang berdiri, dia disetrap. Saya melihat toko Anda ramai. Anda punya 2 pegawai, ini kalau boleh tahu gajinya berapa? Dia bilang, 400.000. Tapi apa urusannya sama kamu? Saya bilang begini, Pak, saya bersedia digaji separuhnya, alias 200.000, tapi kerja saya tidak shift, tapi kerja saya full. Jadi artinya saya kerja 2 kali lipat dibanding mereka, tapi saya terima 2 kali lipat lebih kecil dari mereka. Artinya setengahnya ya, setengahnya. Kira-kira kalau teman-teman di sini mendengarkan penawaran seperti ini, Anda sebagai seorang pemilik toko, pengusaha, mau tidak punya orang yang menawarkan diri, kerjanya 2 kali lipat, tapi gajinya hanya setengah? Pasti rata-rata menjawab mau. Nah, itulah dia. Ketika ini di mindset nomor 2 adalah, kalau kita makan nasinya orang lain, kita harus belajar melihat muka orang tersebut. Pada saat jatuh susah, pada saat kita mengalami kesusahan, bukan datang dengan mental pengemis untuk meminta-minta, tapi belajarlah untuk memberikan jasamu, memberikan skillmu, jual dirimu. Jual diri bukan artinya jual harga diri ataupun melakukan hal-hal yang negatif, tetapi justru memberikan jasa kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Jadi saya menawarkan jasa saya, dan inilah dia. Sebuah cikal bakal kesuksesan mewarnai perjalanan ketika kita tidak meminta-minta. Kita bangkit, kita berusaha, dalam waktu 1 tahun berproses, saya berhasil menjadi manajer daripada toko tersebut. Tapi apa mau kata, tahun 98 kembali terjadi kerusuhan, dan singkat cerita mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube bagaimana ya Anda tinggal ketik Tommy Wong aja, di situ banyak sekali seri pembelajaran. Saya dihadirkan sebagai narasumber, termasuk tadi barusan dengan Pak Chandra Putanegara ya, saya diwawancarain. Di situ teman-teman bisa melihat perjalanan hidup saya dari seorang manajer tahun 98, Jakarta kerusuhan, saya kehilangan segalanya. Saya berhenti dari tempat kerjaan karena pemilik toko kena jarah, jadi saya tidak bisa diteruskan.
dia kasih saya gaji terakhir, saya berusaha dengan gaji yang terakhir itu keliling Jakarta. Saya menangis melihat toko-toko yang dibuka di Cempaka Mas dan berbagai tempat, dan itu menghantarkan saya akhirnya mencoba membuka lapak kecil di salah satu mall. Dan saat saya buka lapak kecil itu dengan modal seadanya, saya tidak punya stok handphone. Yang ada adalah tekad, yang ada adalah doa, yang adalah sebuah impian bahwa suatu saat saya akan punya toko handphone. Jadi visi misi itu tetap penting, impian tetap, keadaan bisa menjatuhkan mental kita, suatu keadaan. Tapi impian kita harus selalu hidup di dalam diri kita. Itu poin nomor 3, sisi entrepreneurship, di mana impian baik itu merupakan api yang menyala di dalam hatimu. Jangan sampai padam. Nggak apa-apa bermimpi, nggak apa-apa punya impian. Yang penting bagaimana doa dan prasangka baik kita kepada Tuhan dalam mewujudkan. Jadi di momen itu, saya hanya bisa jualan boneka dan korek api, itu yang saya punya modal, kemudian berbekal handphone yang bisa isi ringtone, saya jualan ringtone. Pada saat malam hari, para pengunjung sudah pulang, brand-brand ternama membuang brosurnya, SPG-nya membuang brosur, dan juga bannernya, saya pungutin satu persatu, kemudian saya dengan gabus, saya tempel, malam hari saya tidak tidur, saya tempel, agar supaya menyerupai bentuk handphone dummy asli. Saya nggak bisa beli handphonenya, apalagi beli dummy-nya. Saya pajang satu persatu dengan baik di kursi plastik. Dan saya berharap besok pagi selalu ada keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Yang ada, para pengunjung mall menertawai saya. Mereka kadang-kadang pengen beli, karena dummy-nya, pajangannya begitu real. Karena 1:1 dari brosur, tapi nggak ada yang mau bersedia membayar DP ya, tidak. Saya kan nggak punya stok. Jadi mereka itu kalau mau, dia harus kasih saya down payment, DP, nanti saya beli, saya bawa balik lagi. Dulu belum ada Gojek, belum ada apa-apa, jadi benar-benar ojek. Kalau memang jadi beli, saya harus menutup lapak saya untuk pergi ambil barang, lalu saya kembali lagi. Nggak ada yang mau percaya saya. Manusia bisa tidak percaya akan dirimu. Namun Tuhan selalu tahu kapasitasmu. Milikilah ketekunan, milikilah integritas yang baik, milikilah karakter yang baik. Saya tetap tersenyum melayani. Ibu saya, kalau saya pulang dengan kondisi capek, beliau bertanya, bagaimana? Saya selalu menjawab, lumayan, padahal sebenarnya lumayan itu adalah lumayan sepi, ya, alias tidak ada penjualan. Tapi saya tidak mau membuat ibu saya berduka. Kesusahan kita cukuplah untuk kita, bukan untuk diceritakan kepada orang tua kita menambah beban. Tapi kebahagiaan kita adalah dengan membahagiakan orang tua kita. Kalau Anda bahagia, ceritakanlah bahagia itu kepada orang tuamu, dan bahagiakanlah orang tuamu. Maka berbahagialah hidupmu. Saat kamu mengalami suatu proses, kamu menghadapi kesusahan, tidak perlu cerita kepada orang tua, tapi ceritakanlah kepada Tuhan yang Maha membantu menjawab doamu. Mintalah restu selalu kepada ibu, mintalah selalu restu kepada ayah, minta kepada orang tua kita restu, itu sudah cukup. Tapi tidak perlu menceritakan kesusahan dalam segala proses kita. Dan jangan pernah curhat pada orang yang salah, karena itu tidak akan menolong keadaanmu, malah semakin menjerumuskan kamu dalam lubang yang salah. Proses yang demikian membuat saya tetap bertekun di dalam penjualan, sampai satu saat, seperti yang Kotomi katakan, walau manusia ragu, tapi Tuhan selalu tahu kapasitasmu. Lewatlah seorang pengusaha yang saat itu sedang membesarkan satu merek yang belum terkenal, melawan handphone sejuta umat. Nah, waktu itu merek itu belum terkenal, dia bilang, kamu orang gila, kamu jualan gabus kayak begini mau sampai kapan? Tapi saya katakan, memang inilah kemampuan saya, dan beliau katakan, kalau saya beri kamu satu kesempatan, kamu mau. Nah, ini dia, di poin nomor 4. Kalau dapat peluang, ambil, baru pelajari. Jadi kalau ada peluang bagus, kita harus ambil, lalu pelajari. Bukan berarti menunggu, dan menunggu. Di momen pandemi corona ini, kalau ada teman kita memberikan peluang yang baik untuk membantu dia,
Ini lagi bicara bisnis yang jelas ya, bisnis yang bagus, bukan money game dan sebagainya. Ambil, lalu belajar baik-baik. Saya waktu itu saya bilang, kalau saya kasih kamu peluang, kamu mau? Saya mau. Saya punya 5 handphone di dalam mobil, mereknya memang tidak terkenal saat ini, tapi saya mau kamu bisa jual 5 unit ini dalam waktu 1 minggu. Ibarat gayung bersambut, saya terima, dan waktu itu hari Jumat, saya berusaha berpikir keras bagaimana menjual, lalu di hari Sabtu saya pikir ini harus bisa terjadi penjualan, saya dikasih waktu cuma seminggu, hari Minggu pagi saya tongkrongin rumah ibadah, kalau orang lain jual kue, saya jual handphone. Dan orang habis ibadah, itu biasanya hatinya terbuka, penuh welas kasih, saya di depan orang lain jual kue, saya jualnya handphone. Dan amin, teman-teman, sekali lagi, manusia bisa meragu kamu, tapi Tuhan tahu kapasitasmu. 5 handphone itu terjual, jadi artinya dalam waktu 3 hari saja, saya sudah jual semua, saya telepon, dan beliau kaget, beliau bilang jangan main-main, itu uangnya kamu nggak boleh bawa lari gitu ya. Saya sih sampai diragunya seperti itu, dan beliau datang, benar, saya berhasil, karena menjaga kejujuran dan juga integritas yang baik di kemudian hari, 15 tahun perjalanan, perjuangan, membahagiakan ibu, bertekun di dalam doa dan usaha, 15 tahun saya menjadi peritel nomor 1 Indonesia yang mendapatkan penghargaan, bukan saja di Korea, ditandatangani langsung, tetapi juga sampai ke Amerika dan mancanegara. Jadi, di poin nomor 5, tentunya inilah sebuah perjalanan kehidupan dimulai dengan 1 langkah. Tidak ada perjalanan kesuksesan tanpa melalui proses. Jikalau teman-teman saat ini sedang menghadapi proses yang besar, Tommy Wong mengucapkan selamat. Seperti Anda lihat di Instagram saya, Tommy Wong Official, saya bisa katakan bahwa hanya orang-orang yang berkapasitas besar hatinya, berkapasitas jiwa besar, mampu berpikiran besar, bahwa dia ikhlas diproses dengan cara yang besar oleh Sang Maha Kuasa yang akan diberikan kesuksesan yang luar biasa. Jadi, di poin nomor 5 adalah tentang bagaimana iman kita meyakini bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjuangan kita, selalu ada Tuhan, selalu ada restu orang tua, dan dalam perjalanan hendaknya kita selalu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Jaga hubungan dengan sesama manusia dengan punya integritas karakter yang baik. Karena kalau kamu mengejar kupu-kupu, kamu akan lelah. Dan belum tentu kamu berhasil menangkap dengan jaring. Itu ibarat kayak orang mengejar rezeki. Semakin mengejar, semakin menjauh. Namun bangunlah dengan karakter yang indah. Bangun dirimu, be the beautiful garden, jadilah taman yang indah. Isi hidupmu dengan karakter, integritas, menjaga nama baik. Maka kamu membangun taman yang indah, dan yakinlah, kupu-kupu rezeki akan mendekat. Walaupun kamu ditinggalkan keluarga, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan siapapun, itu bukan halangan untuk kesuksesanmu. Kesuksesanmu bukan tentang bagian akhir, berapa harta yang berhasil kamu kumpulkan, karena di atas langit selalu ada langit. Tetapi makna kesuksesan sesungguhnya adalah perjuangan kamu, walaupun kamu terjatuh, tapi kamu mau bangkit dan mencoba setidaknya 1 kali lagi proses perjalanan hidup dari kamu lahir sampai kepada garis finish kehidupan, perjuangan yang tiada henti untuk saat terjatuh mau bangkit dan berusaha lagi. Itulah makna kesuksesan. Sukses adalah proses. Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa membayar harga pengorbanan.
kita akan membayar waktu, membayar dengan tenaga, membayar dengan segala jerih lelah, keringat, dan air mata untuk sebuah kesuksesan yang sejati. Kira-kira sampai di sini dulu.